106.1 Jeronimo Drol Son of Jogja. Hai, halo Kanca Muda Jogja, apa kabar? Semuanya yang ada di rumah, selamat sore semuanya. Dan juga yang ada di Pasar Ngasem sore hari ini. Waduh, seru banget ya. Di sini ramai sekali Kanca Muda Jogja. Sore hari ini seperti biasa, si Dilan, si Bakol, Jajah Deso Milangkori jalan-jalan kemana aja ya. Jajah Deso kemarin udah, jajah tempat wisata udah, sekarang kita ke kota, jajah Pasar Ngasem. Karena kita akan ngobrol-ngobrol di sini seru barengan sama UMKM yang memang sudah sudah ready untuk menjual produk-produknya yang keren-keren semuanya, yang kreatif juga. Ada 11 UMKM tadi katanya ya. Jadi Kanca Muda Jogja sekarang buat ngasih tahu Kanca Muda Jogja, episode hari ini kita ada di Pasar Ngasem nih Kanca Muda Jogja. Di acara Kumpul Koperasi Istimewa 2021 di tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2021. Dan programnya banyak sekali gitu ya. Jadi ada talk show, ada band, ada pameran UMKM juga. Di hari Minggunya ada senam sehat nih. Jadi memang Dinas Koperasi punya banyak sekali program yang bisa dilaksanakan gitu Kanca Muda Jogja, karena memang sih untuk mensosialisasikan banyak hal dan itu berhubungan dengan UMKM nih Kanca Muda ya. Oke, nah sore hari ini saya tetap dan selalu punya tamu yang keren-keren pastinya Kanca Muda Jogja, karena memang kita pengen banget ngobrol seru barengan sama orang-orang yang kompeten di Kanca Muda Jogja. Jadi sore hari ini saya kedatangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ella, selamat sore Kanca Muda di Jogja. Iya, kita ketemu lagi Bu ya. Dari kemarin emang nggak bosen ya. Nyuli Ibu Siwi ini kemana-mana diajakin gitu. Sampai kemana kemarin? Jalan-jalan ya Bu. Ibu naik kapal nggak kemarin Ibu? Iya, naik plat. Naik ya? Ya. Saya takut tenggelam. Oke. Dan juga narasumber saya berikutnya ada Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Dr. Andes Yunianto Dwi Sutono alias Pak Yun ya. Selamat sore Pak Yun. Selamat sore Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanca Muda dimanapun Anda berada. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan cerah sore hari ini, jadi kita bisa ngobrol sampai beberapa menit ke depan nih Kanca Muda Jogja, karena memang kita pengen banget tanya-tanya sama Pak Yun dan Bu Siwi. Dan tema kita sore hari ini adalah revitalisasi kawasan Ngasem sebagai sentra ekonomi rakyat dan destinasi ekonomi kreatif unggulan berbasis budaya. Oke, Pak, tapi sebelumnya saya pengen cerita dulu nih ke Kanca Muda gitu, sebelum kita bicara tentang revitalisasinya, soal sentra ekonomi di Pasar Ngasem ini gitu. Saya sempat mencari tahu cerita soal Pasar Ngasem gitu ya. Jadi Pasar Ngasem ini kan dulu pasar burung ya Pak. Nah, sampai kepala. jadi saya mendapatkan cerita ini mengenai sejarah masyarakat Jawa gitu. Menurut akar budaya Jawa itu seorang pria tergolong berhasil apabila telah memiliki 5 hal utama. Jadi yang pertama adalah wisma, rumah, istri wanita, turangga itu kuda, terus curiga itu keris, dan burung peliharaan atau kukila. Nah, jadi Pasar Ngasem ini Kanca Muda Jogja dulunya adalah pasar burung, Pak. Dan iya. Jadi memang sebelum Pasar Ngasem menjadi seperti ini, dulunya kan pasar burung yang akhirnya dipindah di Pasti di Jalan Bantul, yang sekarang di sana menjadi pasar satwa dan tanaman hias, Mbak Ella. Oke. Nah, makanya waktu itu kalau nggak salah dari sejarah yang saya dapat, ini sudah lama juga ini pasar burung ini kan Pak, dari tahun 1809 gitu, dan dari 2010-an itu akhirnya dipindah pastinya ke Pasti, dan akhirnya juga digunakan untuk tempat budaya. Jadi iya. FKY tahun 2013 Betul ya Pak. Betul sekali sih. Oke, berarti ada perubahan ya Pak, ada perubahan yang harus dilakukan untuk Pasar Ngasem ini gitu. Nah, dan terutama untuk menjadikan sentra budaya dan juga untuk menaikkan ekonomi rakyat gitu. Dan ada perubahan, kalau dulu kan perdagangan burung, sekarang berarti
digunakan untuk perdagangan lainnya. Boleh diceritakan dulu gitu Pak? Ya, jadi memang tadi sudah disinggung oleh Mbak Ella bahwa pasar Ngasem ini adalah pasar burung. Dan tahun 2010 zamannya Pak Wali Kota sebelum Pak Haryadi, Pak Eri Yudianto, ini dipindah pasar Ngasem yang dulunya pasar burung, ini pasar burungnya dipindah di pasar Pasti, pasar satwa dan tanaman hias di Jalan Bantul. Di sana tidak hanya jualan burung Mbak Ella, di sana adalah segala satwa ini ada dan juga tanaman hias. Jadi dulunya yang di sini hanya burung, di sana lebih lengkap. Kemudian pasar Ngasem sendiri memang sempat direnovasi, kemudian juga bahwa di sini dibuat plaza seperti ini dan masih menyisakan beberapa pedagang kuliner yang punya ciri khas di jajanan pasar Ngasem. Ada bubur, ada apem dan lain-lain yang memang menjadi ciri khas di pasar Ngasem sini. Dan sampai dengan saat ini memang pasar Ngasem ini diperuntukkan untuk event. Tadi Mbak Ella sudah ceritakan pada tahun 2013 sempat digunakan FKY 2 kali kalau nggak salah. Kemudian juga sebelum pandemi Mbak Ella bahwa pasar Ngasem ini digunakan untuk event-event reguler, baik di pemerintah kota maupun di pemerintah provinsi yang mengkait dengan kegiatan yang ada berhubungan dengan perekonomian maupun dengan UMKM. Itu Mbak Ella. Oke, ya. Dan kita mungkin sebelum lebih jauh berbicara tentang pasar Ngasemnya nih Pak, mungkin Kancah Muda dan juga teman-teman UMKM di sini gitu pengen banget diceritakan tentang dari Dinas Perdagangan sendiri gitu di masa pandemi ini gimana sih Pak potret ekonomi pada kawasan perkotaan selama masa pandemi ini Pak? Ya, khususnya di bidang perdagangan ya Mbak Ella. Jadi kita itu mengelola 29 pasar. Okay. Sekota Yogyakarta yang jumlah pedagangnya tadi saya sudah lapor Bu Siwi adalah tidak kurang dari 13.000. Dan seluruh pedagang ini adalah bukan hanya penduduk kota Yogyakarta. Penduduk kota Yogyakarta yang berdagang di pasar ini di hitungan kami hanya 30%. Jadi memang sangat strategis bahwa pembinaan secara komprehensif ini dilakukan di salah satunya adalah di perdagangan lewat pasar-pasar yang ada di kota Yogyakarta. Itu Mbak Ella. Oke. Tapi kalau tadi berapa itu 13.000 itu termasuk banyak atau sedikit? 13% sedikit, 30% dikit dong Pak? Iya, kalau pedagangnya seluruhnya adalah 13.000, 30% adalah penduduk kota. Berarti kan lainnya adalah dari Bantul, dari Sleman, dari Ponorogo. Dan juga bahwa selama pandemi ini di pasar di kota Yogyakarta kami memang sejak awal ya, sejak PSBB ya, kemudian ada PPKM. Kami juga sempat menutup 5 pasar yang non esensial. Kenapa itu Pak? Ya karena memang pasar-pasar yang tidak berjualan kebutuhan pokok Bella. Jadi seperti di pasar Beringharjo Barat, ini kan jualannya fashion, baju, kemudian batik. Dan di pasar Pelitian ini juga jualannya bukan kebutuhan pokok karena di sana menyediakan barang-barang bekas. Kemudian juga pasar Pasti sendiri yang berjualan satwa dan tanaman hias. Iya. Wah, luar biasa ya Pak. Berarti ada penurunan perekonomian kan ya Pak? Iya, itu seperti saya sampaikan tadi memang dampak pandemi ini luar biasa. Jadi sebelumnya di tahun 2019 ini omset kami memberikan peran pada PAD Kota Yogyakarta ini sekitar 14 miliar. Dan tahun 2020 ini turun menjadi 9 miliar. Ini karena memang begitu dampak pandemi ini sangat dirasakan bagi seluruh pedagang di Kota Yogyakarta. Dan tahun 2021 ini juga pada bulan Juni-Juli ada gelombang PPKM ini juga yang memberikan dampak kepada pedagang dan
kami rasakan bahwa untuk tahun 2021 juga tentunya nanti target kami masih seperti di tahun 2020, sehingga kami harus tetap memberikan semangat kemudian kiat-kiat kepada para pedagang agar tetap bisa berjualan, tetap bisa eksis. Salah satunya dengan cara memberikan pemahaman tentang bagaimana berjualan online, bagaimana kita menjadi mitra dengan beberapa masterclass dan lain sebagainya. Oke, lalu kemudian Pak, kalau penurunannya luar biasa, untuk budgetnya aja juga turun luar biasa Pak, 5 miliar berarti ya Pak, dari 14 ke 9 gitu. Nah ini kira-kira strategi pemulihan ekonomi yang jadi garis kebijakan pemerintahan kota itu apa aja Pak? Apalagi sekarang kan mungkin semua dinas berfokus pada UMKM gitu. Gimana caranya strateginya dan untuk pemberdayaan ekonomi UMKM nih Pak? Ya, ini tentunya juga kami tidak bisa sendiri karena memang ini harus komprehensif, termasuk juga dan dukungan dari Bu Siwi dari Dinas UMKM Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di beberapa OPD baik kota maupun di provinsi. Ini secara komprehensif, secara sama-sama bagaimana, karena kalau COVID ini tentunya juga semua program yang diberikan ini tentunya juga adalah aturan-aturan yang sudah ditentukan dari pusat Mbak Ella. Jadi kita tinggal menyesuaikan dan juga bagaimana menjalankan itu dengan kesadaran, memberikan kesadaran kepada masyarakat yang ada di bawah. Demikian. Oke. Nah, saya pengen ke Bu Siwi nih, kan berarti kan ada sinergisitas antara pemerintah kota ya, dari Dinas Perdagangan dan juga Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu. Sinergisitasnya seperti apa Bu, dan kolaborasi yang dilakukan akhirnya realisasinya akan seperti apa Bu? Kita di dalam membangun ini kan pastinya tidak bisa sendiri-sendiri ya. Jadi bicara pemerintah pusat, bicara pemerintah yang dari provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Jadi yang punya wilayah itu siapa? Kan kabupaten kota kan gitu. Jadi saat kita akan melakukan intervensi, pasti yang pertama kita melakukan pemetaan, pendataan bersama-sama. Sebetulnya antar wilayah pasti intervensinya akan beda-beda. Seperti Pak Yun tadi sampaikan, bagaimana beliau lebih membina, mendampingi terhadap para pelaku dari sisi perdagangan. Kan perdagangan dari sisi aktivitasnya, tapi di dalamnya juga banyak para pelaku usaha yang dimana UMKM itu tidak hanya sekedar food, craft, fashion gitu, tapi UMKM itu kan dari tadi ekonomi kreatif 16 sektor tuh masuk UMKM semua. Bahkan jasa transportasi, ada jasa wisata, ini kan masuk UMKM. Maka kami pun bersinergi dengan antar wilayah, karena sekarang zamannya kan kolaborasi, tidak bisa sendiri gitu. Nggak bisa sendiri Bu, harus barengan sekarang ini Bu. Ya gitu. Yeah. Jadi inilah yang dari sejak awal kita harus duduk bareng dengan antar wilayah. Siapa berbuat apa, kapan, ini menjadi salah satu yang pokok untuk menjadi guidance saat kita akan melakukan apabila pemerintah itu hadir di masyarakat. Karena apa yang kita lakukan ini menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Pastinya seperti itu. Jadi bottom up dari masyarakat, dari Pak Yun pasti juga dengan Kapanewon ya Pak ya. Kapanewon, kelurahan gitu. Jadi ini kan juga sinergi seperti itu. Jadi terus sampai ke masyarakat. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan menjawab jadi permasalahan itu menjadi sebuah solusi. Betul. Karena ujung-ujungnya kan ekonomi ya. Ujung-ujungnya bagaimana masyarakat itu dapat terfasilitasi, akhirnya ekonominya juga meningkat kan, seperti itu. Oke. Itu tadi Kancah Muda Jogja, jawaban dari Bu Siwi. Nanti kita akan tanya-tanya lagi sama Pak Yun dan Bu Siwi gitu. Kita akan tanya lebih dalam lagi mengenai tema kita sore hari ini adalah revitalisasi kawasan Ngasem sebagai sentra ekonomi rakyat dan destinasi ekonomi kreatif unggulan berbasis budaya. Dan Kancah Muda Jogja, saya juga Bu Siwi dan Pak Yun ada di Kumpul Koperasi Istimewa 2021, dan kamu lagi dengerin program Cityland Sibakul Jajah Deso Milangkori ini Kancah Muda Jogja yang bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY
dan juga didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Jadi stay tune terus, nanti kita akan kembali lagi 106.1 Journey Wonderful Son of Jogja. Balik lagi Kanca Muda Jogja di CD Land di Bakul Jajah Desa Milangkori bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY dan didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kanca Muda lagi dengerin, kita masih jalan-jalan di Pasar Ngasem, di Plaza Ngasem nih Kanca Muda. Yang kalau kamu dulu tahunya ini adalah pasar burung, sekarang udah berubah gitu, dan hari ini ada 11 UMKM yang di-display di sini. Saya 11 koperasi, 11 koperasi ya, Bu. Iya, oke. 11 koperasi yang sudah ada di sini gitu. Sebenarnya kalau Kanca Muda tahu harusnya kesini ngeramein jajan di sini gitu, karena memang setelah semuanya diolah, semuanya dibantu untuk gimana caranya UMKM ini semuanya bisa bergerak, bisa lebih baik gitu. Perlu juga nih dari Kanca Muda untuk mendukung, mensupport dengan membeli produk sendiri gitu ya, Bu ya. Oke, Pak, saya pengen tanya nih Pak Yun, gimana sih potensi ekonomi di Ngasem gitu? Apalagi dan bagaimana pengembangannya karena terintegrasi dengan situs budaya kan Pak ini? Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi bahwa kita nggak bisa sendiri ya Mbak. Kalau di kota Yogyakarta kan dengan jargon gandeng gendong ini kan implementasi dari Pentaholik Theory. Jadi baik itu pemerintah, kemudian juga akademisi dan juga media dan juga masyarakat dan corporate ini harus bekerja bersama-sama untuk memberikan kenyamanan, memberikan pengembangan ekonomi pada masyarakat. Ini sudah diimplementasikan di pemerintah Kota Yogyakarta, ini baik di UMKM maupun di jajaran di tingkat wilayah. Jadi ketika ada rapat contohnya ya Bu Siwi ini, kita juga melibatkan para UMKM yang ada di wilayah. Misalnya sejamuannya ini dari kelompok-kelompok yang ada di wilayah di Kapanewon maupun dari kelurahan, dan juga mungkin ada tamu dari luar daerah, ini juga kita support bisa menginap di hotel di Yogyakarta dan lain sebagainya gitu, contohnya seperti itu Mbak. Oke. Nah kalau akhirnya pelaksanaan untuk teman-teman UMKM di sini nih akan seperti apa Pak prakteknya gitu? Ya, jadi memang UMKM-nya jadi pedagang ini kan bagian dari UMKM. Jadi yang kita support bagaimana juga pedagang ini bisa berperan secara aktif di dalam, tidak hanya dijualan di pasar saja, tapi juga mengembangkan usahanya melalui online juga. Kami kerjasama ya, contohnya kami kerjasama dengan Gojek. Bagaimana belanja melalui GoFood ini belanja 30.000 mendapatkan cashback 10.000. Ini bagian, ini bagian dari bagaimana kita juga mengenalkan belanja online kepada masyarakat, dan juga pedagang pasar juga bisa menikmati gitu Mbak Ella. Ini khusus buat pedagang yang ada di Plaza Ngasem atau? Buat seluruh pedagang di pasar kota Yogyakarta, dan itu sudah sejak ada pandemi. Ini kita terapkan sampai dengan tahun ini masih berjalan. Oke, mungkin kalau Kanca Muda nggak tahu ya, aduh rugi loh. Rugi loh, ya kan? Belanja 30.000 ada cashback 10.000 gitu. Memang akhirnya pemerintah ini harus bekerja sama dengan banyak platform juga ya Bu Siwi ya. Ya, makanya tadi Pak Yun sampaikan juga bagaimana ini kan peran ini kan tidak hanya pemerintah ya. Sebenarnya pemerintah itu tidak hanya sedikit lah, sebetulnya cuma katalisator, lebih ke fasilitasi saja. Tapi peran masyarakat yang dari sini banyak pembisnis, ada perbankan, dari akademisi, ini menjadi peran yang sangat luar biasa. Kebetulan di DIY ini kan mempunyai peluang yang sangat diuntungkan dengan kondisinya, banyak perguruan tinggi, bagaimana masyarakatnya juga kreativitasnya juga cukup tinggi, daya juangnya juga sudah nggak diragukan lagi. Maka tinggal bagaimana kita manage, kami dengan Pak Yun ini tinggal bagaimana kita hadir. Sebetulnya ada apa sih sebetulnya yang belum bisa tidak terjangkau dari mereka, itulah kita pemerintah yang hadir. Jadi sehingga apa yang ada di masyarakat benar-benar kita bisa
gayung bersambut kan, sebetulnya seperti itu. Seperti tadi Pak Yun sampaikan, kita ini dengan adanya pandemi COVID ini kan ada bukan negatif saja, tapi juga ada posisi positifnya. Karena dengan keengganan, kegamangan kemarin saat memanfaatkan transformasi IT, ternyata bisa kan seperti ini. Jadi malah yang survive yang kita serba rapat, digital ya Bu. Rapat ini tidak perlu ketemu. Ternyata kan seperti itu juga Betul. kan. Sudah efektif dari sisi efektivitas. Dan bagaimana sekarang jualan ini kita nggak harus punya tempat kan Pak Yun ya gitu. Kita di rumah punya karya, punya produk bisa dijual melalui online. Tapi yang perlu ditekankan lagi, yang perlu diingat adalah bagaimana kualitas, bagaimana kuantitas, bagaimana integritas. Jangan sampai sekarang ayo foto produk ini yang bagus loh, tapi nanti hasilnya nggak bagus. Ini akan hilang pasarnya, mengungkit pasar lagi ini sulit. Maka bagaimana seperti tema yang hari ini revitalisasi pasar Ngasem, pasti ini kan Pak Kuyun dan Kagungan ya, tapi Pak Yun nggak sendiri, pasti kita juga hadir di sini. Bagaimana mendekatkan pasar Ngasem, ada event-event dan event-event ini ya mestinya terus kita kembangkan, kita evaluasi, karena evaluasi itu tidak hanya di akhir tapi saat pelaksanaan pun perlu kita evaluasi. Kenapa ini belum jalannya belum seperti yang kita harapkan. Dipetakan garis benang-benangnya ini kenapa sih bottleneck ada di mana sih, mungkin ini perlu kita kembangkan. Bagaimana branding terhadap bagaimana branding tempat, karena budaya pariwisata dari sisi usaha dalam sisi UMKM ini nggak bisa terpisahkan gitu. Iya, nggak bisa sendiri ya Bu. Ya. Pasar itu butuh kerumunan. Nah kalau nggak bisa menciptakan kerumunan gimana ya Bu ya? Itu di sisi harus kerumunan. Sementara baru di yang lagi, makanya kerumunan yang nggak boleh. Aduh repot ya Bu ya. Makanya ini dengan level 2 ini harusnya ini tetap harus kita jaga. Jadi kan jangan sampai kita lupa protokol kesehatan ini kan paling penting. Begitu kita level 2 nanti kita lupa terhadap protokol kesehatan, saat kita akan meningkatkan dari sisi gerakan ekonomi, kita akan ada klaster lagi mungkin ini yang nggak kita harapkan seperti itu. Akhirnya terpuruk lagi kan seperti jatuh itu. Lagi PR lagi ngangkat lagi aduh. Dan juga ini juga Mbak Ella perlu ketahui bahwa di pedagang ini sudah hampir 100% divaksin Mbak Ella. Jadi ketika COVID ini suatu hal yang memang tidak bisa dihindari, dan kita harus siap-siap dengan pola kehidupan yang baru. Dan untuk prokes ini juga setiap pasar ini juga ada satuan tugas COVID-19. Jadi secara mandiri paguyuban itu bagaimana menjaga pasarnya, bagaimana menjaga lingkungannya sehingga betul-betul terjaga dari dikhawatirkannya tumbuh lagi klaster yang baru ya. Jangan sampai terjadi gitu loh Bu. Nanti udah capek-capek nih pemerintah ngangkat, nanti jatuh lagi, mulai lagi. Oke. Tadi seperti yang dikatakan Ibu Siwi gitu kan, memang kita semua serba digitalisasi nih Pak. Perlu kualitas, kuantitas, integritas gitu. Nah, yang dilakukan Dinas Perdagangan ini untuk mengelola pasar, mengelola para UMKM atau mengelola teman-teman pedagang-pedagang, juga teman-teman yang ada di pasar Ngasem ini Pak, ini apa yang dilakukan Pak? Atau mungkin ada program di luar yang di sini gitu? Ya, jadi memang dari 29 pasar yang saya sampaikan tadi Mbak Ella, ini kan punya karakter sendiri-sendiri. Untuk Beringharjo ini kan contoh aja untuk pasar Beringharjo ini kan juga beda dengan pasar Ngasem. Pasar Beringharjo ada di tengah-tengah kota, di sana hadir bersama, tidak bisa dipisahkan dengan Malioboro. Dan pasar Kota Gede juga merupakan pasar yang punya ciri khas tersendiri. Dia hadir punya ciri khas budaya Kota Gede. Dan pasar Prawiro Taman ini baru saja direnovasi, yang sekarang punya 4 lantai. Yang lantai atas ini digunakan untuk ekonomi kreatif. Di sana juga diberikan tempat-tempat kayak co-working space, kemudian tempat-tempat untuk milenial bisa berkreasi. Ini di pasar Prawiro Taman yang memang sudah baru saja direnovasi. Dan untuk pasar Ngasem sendiri di sini ini adalah merupakan heritage yang berada di lingkungan dekat dengan Taman Sari. Dan dekat Dalangan Keraton ini mempunyai ciri khas yang dalam yang di pengembangan di heritage. Jadi memang harus mengedepankan budaya keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu Mbak. Oke. Apa namanya? Tantangannya ada nggak Pak? Kalau Pasar Ngasem sendiri ini ya, kalau tantangannya? tantangan sebenarnya memang karena kota itu Belanja terus gratis ke sana gitu atau? Kota Jogja itu hanya 32 kilometer persegi. Kita adalah sempit. Contoh aja sekarang akses ke Pasar Ngasem ini sangat susah, untuk cari parkir susah, tempatnya juga sempit. Ini mudah-mudahan nanti misalnya ada revitalisasi ini secara komprehensif juga, bagaimana aksesnya juga bisa mudah dicapai, kemudian juga jalan-jalannya juga mungkin diatur lebih rapi. Okay. Jadi para wisatawan yang datang ini betul-betul bisa menikmati kondisi di destinasi yang ada di Kota Yogyakarta, termasuk di Pasar Ngasem ini. Oke, jadi lebih ke sarana prasarana pelengkap ya Pak ya? Salah satunya seperti itu. Oke. Kalau kendala dari teman-teman sendiri nih Pak, kan sekarang karena digital itu kan pasti nggak semua orang itu akhirnya melek digital, sedangkan memang sekarang rapat aja sebenarnya lebih mudah dengan Zoom ya Bu gitu. Kita bisa kapan aja gitu, jualan bisa kapan aja, di mana aja, kondisi tubuh seperti apa, ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau dulu kan mau pergi, aduh nggak enak ya era buka toko gitu, wedi kena COVID gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya kan lebih mudah ya Pak. Tapi tantangannya adalah ketidaktahuan atau kekurangan pengetahuan dari teman-teman atau pelaku UMKM gitu Pak. Bekalnya apa saja yang harus PR dari Dinas Perdagangan Pak? Ya, karena memang yang jadi faktor penghambat paling utama adalah SDM, karena para pedagang ini mayoritas adalah orang-orang yang nyun sewu, sudah sepuh-sepuh yang enggan menerima perubahan. Kalau anak-anak muda cepat sekali. Misalnya kayak sekarang di pasar ini sudah menggunakan retribusi. Retribusi tidak tinggal pakai gadget dan handphone, ini sudah bisa diaplikasikan, sudah bisa transaksi. Tapi yang sepuh-sepuh ini harus ada pendamping. Kendala yang seperti itu yang memang kita harus pelan-pelan memberikan sosialisasi, dan juga kita minta ada pendamping dari para pedagang ini supaya bisa mendampingi sehingga yang generasi tua ini juga bisa mengikuti perkembangan yang ada di kondisi saat. Oke, kalau kemarin sempat kita ke beberapa daerah itu kan akhirnya menggerakkan anak muda ya Bu untuk pengenalan digital gitu. Kalau di kota sendiri seperti apa? Menggerakkan cucunya mungkin Pak? Enggak, gitu. Gini. Ada kalau di bringotjo.id itu ada semacam kayak relawan, Mbak. Ada relawan. Relawan yang memang itu bertugas memberikan pemahaman bagaimana cara menjual dagangan secara online, kemudian bagaimana cara mengemas packaging dagangannya supaya betul-betul bisa menarik para wisatawan sehingga dia juga tertarik untuk membeli, termasuk juga menggunakan media sosial yang ada, memasarkan, mengenalkan kepada khalayak. Ini tugas dari memang dari para relawan yang saat ini baru dirintis, tapi sudah mulai ada relawan yang bergerak di sana. Kemarin dari BI juga mendukung, dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi ini juga support kami. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa segera diimplementasikan dan juga bisa dilaksanakan tidak hanya di Beringharjo tapi di seluruh pasar di Kota Yogyakarta. Iya, 29 tadi ya Pak. 29 pasar. Oke. Gitu Kanca Muda Jogja, ini obrolan sesi kedua barengan sama Bu Siwi dan juga Pak Yun gitu. Dan Ella masih di Kumpul Koperasi Istimewa 2021 di Pasar Ngasem, di Plaza Ngasem. Jadi habis ini jangan kemana-mana karena kita masih punya sesi yang berikutnya. Stay tune terus nih Kanca Muda Jogja di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milangkori bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. 106.1 Jeronimo The Roll Son of Jogja masih ada di Plaza Ngasem nih Kanca Muda Jogja di Kumpul Koperasi Istimewa
2021 bersama dengan teman-teman yang ada di sini gitu ya. Rame sekali gitu Kaca Muda. Dan saya masih bersama dengan Bu Siwi dan Pak Yun di Kumpul Koperasi Istimewa 2021 dan masih jalan bareng Sidilan Sibakul Jajah Deso Milangkori bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Oke, nah kita balik lagi untuk bicara soal berbagai program yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan juga berkolaborasi dengan banyak dinas yang ada di Yogyakarta gitu. Kemarin dengan Dinas Perempuan gitu, dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Dinas Perdagangan, semua dinas akhirnya harus berkolaborasi nih Kaca Muda Jogja karena untuk membangun Indonesia sama-sama di era pandemi yang memang ada banyak sekali perubahan luar biasa ini harusnya memang bareng-bareng begitu. Nah, hari ini nih Ibu Siwi saya pengen tanya soal Kumpul Koperasi Istimewa 2021 ini apa Bu? Jadi Kumpul Koperasi ini sebuah inovasi atau sebuah program dalam arti strategi atau intervensi dari Pemda DIY terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas terhadap koperasi karena kita ada 3 hal bagaimana menginformalkan bagi yang belum memformalkan bagi yang belum formal. Bagaimana meningkatkan kapasitas koperasi, bagaimana menumbuhkan wirausaha baru. Mesti ini kan harus jalan seiring. Maka saat kita akan menumbuhkan koperasi ini dari sisi kapasitasnya pasti ada dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana pelembagaan koperasinya itu sendiri. Dia bagaimana sudah menjalankan seperti prinsip-prinsip yang ada di koperasi. Ini kan harus ada bagaimana kegotong royongan, bagaimana aktivitas di dalamnya. Kalau tadi bicara transformasi IT, kita arahkan bagaimana memanage terhadap koperasinya mengikuti dinamika yang ada. Bagaimana di dalam aktivitas ini juga ada keberlanjutan, tidak mengikut-ikutan gitu. Karena koperasi ini kan milik kita bersama, milik anggotanya, ini kan tertinggi. Bagaimana mereka ini juga beraktivitas, bergotong royong dalam arti prinsip koperasi. Ada ketentuan-ketentuan maka saat kita melakukan pembinaan, pengawasan ini saatnya kita perform menampilkan gitu. Sama-sama menampilkan, ketemu, bisa silaturahim, saling tukar pendapat, di dalam Kumpul Koperasi ini sudah ada, ini menjadi rangkaian ya dari kita saat kita melakukan diskusi apa sih yang harus dilakukan, kita mengurai terhadap permasalahan koperasi yang sekarang mungkin kalau bicara koperasi ini sokok gurunya perekonomian, tapi kenapa ini sekarang koperasi ini kan kalau dilihat ini jadi kurang famous kurang famous ya kalau anak-anak muda katanya kan apa sih itu koperasi gitu. Nah, kayak cuma ada di pelajaran zaman dulu gitu. Jadi inilah sebetulnya koperasi kan pemerintah juga hadir regulasinya dengan yang sangat memudahkan untuk membentuk koperasi. Tapi tidak bicara koperasi ini juga koperasi yang milenial, koperasi yang modern. Bukan berarti semua dimodernkan, tapi yang sudah koperasi yang sudah tumbuh ini bagaimana memanagenya, menanganinya secara modern. Tadi Pak Yun sampaikan kita sudah siap untuk bertransformasi dengan IT. Pasar-pasar sudah siap. Pastinya di dalam manajemen, di dalam pengelolaan koperasi pun siap untuk melakukan itu kan gitu. Oke. Tapi tidak berarti kita akan meninggalkan pertemuan dengan hybrid yang mungkin di offline-nya. Ini tetap penting gitu. Nah, di hari ini sudah mulai dari kemarin sampai besok kita coba ketemukan para koperasi ini untuk menampilkan produk mereka untuk kalau kesenian memperformkan, menampilkan kreativitas mereka apa yang sudah dipunyai, dikenalkan ke masyarakat, kenalkan ke market, dan ini menjadi salah satunya juga ada feedback dari masyarakat bagaimana pelayanannya, bagaimana produk-produknya diminati enggak, kalau enggak diminati ini menjadi ada permasalahan seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan kita bersama, kewajiban kita bersama pemerintah untuk menyikapi terhadap permasalahan-permasalahan. Kalau bicara koperasi kemarin viral pinjol pokoknya gitu. Pinjol itu kan katanya koperasi, padahal kan ini kan jangan sampai kita itu namanya cuman hanya dipakai untuk yang negatif. Tidak semuanya, ini juga mungkin ada sebagian yang memang mungkin kemarin karena bukan sengaja, mungkin tidak pahamnya saja di dalam melakukan aktivitas itu. Jadi ini sejalan dengan konsep kita, dengan tema kita revitalisasi Pasar Ngasem yang tidak lepas dari aktivitas ekonominya, ekonomi kreatifnya dan pelembagaannya, karena
beda dari kita yang tadinya sendiri-sendiri, tapi kalau bergabung dalam sebuah wadah yang berbadan hukum resmi seperti koperasi, kekuatannya akan beda. Maka Kancah Muda, ayo bergabung ke koperasi atau membuat koperasi. Silahkan, kita siap untuk melayani, melakukan pembinaan, penyuluhan, baik yang ada di kabupaten, kota maupun di provinsi, kita sama-sama bisa duduk bareng. Benar-benar. Jadi mestinya nih Kancah Muda Jogja, koperasi ini jadi solusi kita bersama gitu. Iya. Jadi nanti misalnya Kancah Muda, gue tuh anak koperasi banget gitu. Karena emang semuanya tuh ya bisa diselesaikan dengan apa? Ya, karena kan ini contoh gini Mbak Ella, saya potong. Jadi saat UMKM, saat mereka mempunyai aktivitas, mungkin dalam hal bahan baku sendiri-sendiri pasti harganya akan lebih mahal. Benar, kan? benar. Tapi kalau bergabung yang punya aktivitas itu koperasi, pasti ini belinya akan lebih banyak dan harganya akan lebih murah. Kos produksinya juga akan lebih murah. Maka yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan koperasi, notabene nanti ke anggotanya. Inilah sebetulnya di dalam kumpul koperasi ini ada message atau pesan-pesan atau ada tujuan yang memang mengarahkan untuk peningkatan kapasitas dari sisi baik kelembagaannya maupun dari sisi kita ini aktivitas di dalamnya gitu. Oke. Iya. Nah kalau tadi Bu Sivi kan juga bilang ya kalau pasarnya mungkin lebih di IT kan gitu Pak. Dan itu tadi Bapak sempat bilang ada aplikasi Peduli Lindungi. Apakah nanti akan masuk pasar pakai aplikasi ini atau akan seperti apa nih Pak untuk aplikasi ini Pak? Ya, jadi memang di beberapa kota ini sudah diterapkan Mbak Ella untuk aplikasi Peduli dan Lindungi. Ini tidak hanya di mall, jadi di toko jejaring, kemudian juga di pasar-pasar. Itu yang di Tangerang ini di 2 pasar sudah ada pilot project menggunakan aplikasi Peduli dan Lindungi. Di Surabaya juga sudah ada. Nah, ini suatu hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seandainya toh untuk di Yogyakarta harus diterapkan, kita harus siap. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa seluruh komponen yang ada di pasar maupun di tempat di mana ada usaha itu adalah 100% harus sudah vaksin. Harus divaksin dulu. Makanya kan selalu disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah di provinsi maupun di tingkat kota kabupaten di lewat satuan tugas COVID-19 bahwa harus vaksin 100%. Kemudian apabila digunakan aplikasi Peduli dan Lindungi misalnya, ini nanti disurvei memang memungkinkan untuk bisa digunakan, ini kita harus juga siap menggunakan aplikasi Peduli dan Lindungi. Dan untuk pasar memang misalnya toh harus digunakan aplikasi Peduli dan Lindungi, ini menggunakan pilot project pasar yang kita siapkan adalah di Pasar Pertama. Mungkin juga nanti di beberapa kegiatan perdagangan yang lain juga harus siap untuk menghadapi kondisi yang memang tidak bisa dihindari seperti itu. Oke. Karena iya tadi ya Pak, kalau sempat kita bicarakan kalau ternyata ketika semua usaha yang sudah dilakukan berkolaborasi ini akhirnya gagal lagi atau jatuh lagi karena penderita COVID yang lebih banyak, lebih baik memang diantisipasi dari sudut manapun ya Bu Siwi ya Bu, gitu. Oke. Berarti nanti akan ada ini baru percobaan kan ya tadi Pak di Pasar Prawiro Taman. Mungkin akan ada banyak pasar lagi yang akan menggunakan itu dan selalu ada gate-gate yang dijaga untuk semua pembeli dan pedagang masuk semuanya dalam kondisi sehat gitu ya Pak? Ya memang itu diajukan lewat asosiasi Mbak Ella, kemudian juga disurvei dan juga tentunya kita juga tidak berharap dong untuk ada klaster lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi. Namun ketika hal tersebut sudah secara nasional harus diterapkan, dimanapun kita harus siap melaksanakan. Saya kira demikian. Oke. Kita kembali lagi ke kumpul koperasi nih Bu Sivi gitu kan tadi ini kan sekarang ada di Plaza Ngasem gitu. Apakah nanti kira-kira dari Dinas Koperasi ini akan bikin lagi gitu? Kalau sekarang kan baru ada 11. Ada 11 pasti ada banyak koperasi yang dibina oleh dari Dinas Koperasi dan UKM Yogyakarta gitu Bu. Apakah akan ada lagi di titik-titik lain gitu Bu? Jadi ini
di masa pandemi memang kita baru mengawali ya. Kalau kemarin mungkin sama dengan Pak Yun, kita ini kan pertemuannya tadi kan kerumunan ini kan memang masih belum diperbolehkan. Dengan level 2 ini baru diperbolehkan meskipun tetap dengan protokol kesehatan. Betul. Pastinya ini tetap akan berlanjut dengan pembenahan yang sekarang mungkin masih ada kekurangan di sana sini, pasti ini akan menjadi evaluasi. Jadi kami siap menerima feedback dari masyarakat. Sebetulnya apa sih yang diharapkan, kok ini seperti ini, mungkin lokasinya, mungkin tampilannya, mungkin tadi kalau bicara terhadap jumlah koperasi memang kita ribuan ya. Kalau dari apa yang ada di data ini, baik koperasi yang ada di yang berbadan hukum provinsi maupun berbadan hukum kabupaten, karena kan kita dengan kabupaten kota juga ini sekitar 1.900. Tapi dari situ kita lihat keragaman masing-masing, kita lihat. Maka di dalam kita melakukan perform seperti ini juga kita ada kurasi kan. Kurasi tidak hanya kurasi produk tapi kurasi terhadap kelembagaan koperasi. Mana yang sudah siap, mana yang mau diunggulkan, mana yang mau diajak cepat larinya. Jadi sering sekarang ini kan yang cepat itulah yang menang, bukan yang besar. Di saat seperti ini terus kita kembangkan bagaimana dinamika, siapa yang bisa melihat peluang itu. Nah, itulah yang kalau kami apapun yang kita lakukan ini kita tidak sendiri, yang pasti kita butuh komitmen. Saya sering nyampaikan komitmen dari semua lini ya. Jadi betul. Kalau intervensi program kegiatan semua dikasih dari pemerintah, baik dari kami maupun dari tapi anggot-anggotan ya percuma ya Bu. Karena keberhasilan terhadap program itu bisa dilihat apakah ini salah programnya atau salah sasarannya atau salah terhadap tata laksananya. Nah ini kan perlu kita kaji bersama. Oh mungkin ini salah, saatnya nggak tepat, saat pameran anak-anak baru mungkin pas ujian, pasti kan nggak bisa dilihat itu. Tapi di dalam pameran ini kita bicaranya bukan dari sisi omset dalam sisi transaksinya, tapi dengan melihat ini nanti kan multiplier efeknya itu kan tidak di 2-3 hari inilah aja, tapi kedepannya di sini ya, maka inilah sebetulnya ada pembelajaran di dalam kumpul koperasi. Teman-teman 11 koperasi yang sudah tampil ini bisa menyajikan, bisa komunikasi dengan masyarakat, bisa membranding koperasinya, bisa mempromosikan koperasinya kepada masyarakat. Oh kami ada koperasi ini di sini. Begitu juga bukan hanya produknya, tapi dari sisi inovasi di koperasinya. Karena kan koperasi ini penilaiannya juga dengan bertambahnya anggota, ini berarti koperasi itu kan diakui oleh masyarakat. Tentunya bukan kita nambah anggota nanti akan di negatif penggunaan, tapi lebih ke positifnya kan seperti itu. Jadi dalam kita perform kumpul koperasi ini pasti apa yang disampaikan Mbak Ella kita akan terus kita benahi dari sisi frekuensi maupun kuantitas. Dari sisi jumlah koperasinya pasti ini akan kita evaluasi. Jadi kan kalau ini baru 11, pasti kita baru level 2 dalam baru tahun bulan ini ya. Ini kan juga masih pembatasan masih dan hati-hati ya Bu. Ya kita yang paling penting kita jangan sampai kalau kita pameran seperti ini, waduh ini nggak laku, padahal di pameran itu bukan itunya. Ini perform aja, tapi di dalam itu ada edukasi bagaimana penyajian, bagaimana feedback mempromosikan, feedback dari pembeli. Kalau bicara koperasi mempromosikan koperasinya sendiri, menyampaikan kalau kami ini koperasi ini di dalam koperasi kami itu ada seperti inilah sebetulnya. Maka pembedanya di situ. Kalau bicara UMKM pasti yang akan bicara pameran UMKM terhadap produknya. Tapi kalau bicara koperasi, di dalamnya juga ada aktivitas saat para koperasi ini menyampaikan terhadap aktivitas koperasinya, kelembagaannya, bagaimana kami ada pendidikan inilah sebetulnya yang menjadi pembeda. Jadi itulah apa yang kita lakukan, terus dinamika terus bertambah. Sistem yang kita bangun di Pemda DIY ini ada Sibakul, ini terus mengikuti sistem yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan. Jadi apresiasi yang kemarin Sibakul sudah dapat apresiasi dari pemerintah, pastinya ini sudah jadi bukan juara, itu bukan menjadi tujuan, tapi bagaimana apa yang kita lakukan ini sudah diakui oleh lembaga lain. Ini menjadi apresiasi, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Oke. Nah, Pak, menanggapi dari apa yang dibicarakan Bu Siwi ini tentang kumpul koperasi dan Dinas Perdagangan untuk menanggapi programnya ini, Pak. Iya, jadi memang yang disampaikan Bu Siwi ini sebenarnya sudah diikuti ya oleh teman-teman pedagang di masing-masing pasar. Itu pasti ada koperasinya kok. Kemudian untuk
aplikasi Sibakul ini juga bahwa para pedagang pasar, baik yang pasar besar maupun yang pasar kecil ini juga sudah mengikuti aplikasi Sibakul yang dipopulerkan di Dinas UMKM Provinsi DIY. Ini beberapa sudah setahun 2 tahun yang lalu sudah ada di Kota Yogyakarta. Itu Mbak. Oke. Bu, saya melihat proposal dari Kumpul Koperasi ini. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Digitalisasi koperasi menuju rumah besar UMKM gitu. Bu, itu pengennya Dinas Koperasi itu akan jadi seperti apa sih Bu? Mungkin apakah Dinas Koperasi itu akan bikin marketplace kayak yang sudah ada di sekarang dikenal sama masyarakat atau seperti apa Bu? Ayo Bu, disaingi Bu. Jadi untuk Sibakulnya ya. Iya, digitalisasi koperasi menuju rumah besar UMKM Ya, itu kalau akan seperti apa? digitalisasi koperasi ini kan betulnya kalau bicara digitalisasi koperasi, digital itu apa sih sebetulnya kan digit ya dari sisi sebetulnya lebih ke lebih mendigitalkan gitu. Satu dari sisi pendataan, dua dari sisi aktivitas. Karena tadi saya di awal sudah menyampaikan bagaimana kita itu harus siap mengikuti dinamika yang berkembang di lapangan. Betul. Transformasi IT. Maka digitalisasi ini tidak hanya sekedar jumlah di datanya saja digital, tapi dari mana aktivitasnya, dari sisi SDM-nya. Saat rekrutmen mungkin koperasi ini kan juga sudah ada pengurusnya, tapi diperkenankan juga, dimungkinkan juga untuk merekrut pengelolanya atau pegawainya. Maka ini merekrutnya pun harus profesional gitu. Ini kan juga digitalisasi masuk di aspek-aspek seperti itu. Dan bagaimana kita ini juga sudah bisa publik itu dalam arti koperasi dari sisi profilnya, kelembagaannya ini bisa dilihat, bisa ditampilkan ke publik. Kalau kami seperti itu, sebetulnya profil koperasi yang ada di DIY itu seperti apa? Kondisinya yang sehat, ya kurang sehat, usahanya apa? Ini kan digitalisasi minimal seperti itu. Setelah itu di dalamnya mereka di dalam aktivitasnya harusnya juga tercatat, terdigital gitu kan. Ini kan pasti kita tidak bisa langsung yang full gitu, tapi kita mulai berproses digital terhadap datanya, bagaimana keanggotaannya. Kalau bicara anggotanya itu pasti juga sudah ada sebenarnya bagaimana saat melakukan aktivitas kita memanfaatkan IT aja kan. Ini tadi Pak Yun kan kalau dari pedagang ada yang sudah tua dan koperasi pun seperti itu gitu. Koperasi pun kan juga hampir seperti sama itu. Ya, Bu, kendalanya. Satu itu yang dua lagi karena posisi koperasi ini kan tidak semuanya di wilayah kota di Pak Yun ya. Ada tersebar di mana-mana. Maka sarana prasarana terhadap kalau bicara digitalisasi aktivitas maupun di dalam kita melakukan pembinaan ini juga harus dipenuhi. Maka kami pun sinergi dengan Dinas Kominfo karena kan ini yang menyiapkan sarana wifi-nya. Sekarang kalau ke desa-desa sudah masukkan gitu, tapi ternyata kalau sidilan ke lapangan ini kan masih punya permasalahan. Ternyata belum sampai ke dusunnya. Nah ini kan terus berbenah. Pemda terus berbenah, sekarang desa harus masuk dusun gitu karena di situ bagaimana pendidikan sekarang juga online. Betul. Terus juga kalau pendidikan sudah pasti tadi yang ibu-ibunya berdagang, jualan, bergerak di koperasi saat RAT online mungkin salah satu contoh. Ini tidak harus mereka sendiri sih kalau berdagang, ada admin kalau gitu. Kita pendidikan kita bisa kita juga sinergi dengan Dinas Pendidikan. Ada anak-anak yang vokasi seperti SMK, ini kan bisa dimanfaatkan untuk mereka jadi adminnya dari para pedagang, dari koperasi sendiri, dari UMKM untuk menjadi admin. Jadi ini bisa tumbuh dari sisi ketenaga kerjaan, pasti ini juga akan terjawab, dari sisi aktivitas ekonomi juga akan terjawab. Luar biasa, ini bibit baik yang memang harus dijaga oleh semua ya Pak. Dari masyarakat, dari pemerintah, dari pelaku ekonominya, penggerak ekonominya. Ini Mbak, dengan pendidikan, dengan kampus Merdeka ya Pak Yun, ini menjadi menurut kami ini menjadi peluang kita optimis. Ternyata harus Bu. Ya gitu kan, dengan kampus Merdeka ini mereka terjun ke kita, jadikanlah kami ini laboratorium. Jadi kan mereka tidak hanya di kampus saja tapi bisa praktek dengan apa yang ada di lapangan gitu. Iya, asik. Ibu, Bu Siwi, Pak Yun, terima kasih. Sore hari ini seru sekali ngobrolnya di Plaza Ngasem. Terima kasih waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Yun atau Bu Siwi? Sudah cukup? Oke. Terima kasih ya Bu Siwi, Pak Yun. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan. Dan
Terima kasih Kanca Muda Jogja udah mendengarkan si Dilan, si bakul jajah Deso Milangkori dari Plaza Ngasem. Ya, tadi temanya revitalisasi kawasan Ngasem sebagai sentra ekonomi rakyat dan destinasi ekonomi kreatif unggulan berbasis budaya gitu ya. Dan kita ada di acara Kumpul Koperasi Istimewa 2021. Jadi kita pamitan Kanca Muda Jogja, ikutin terus jalan-jalannya Jeronimo FM barengan si Dilan, si bakul jajah Deso Milangkori bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY dan didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. See you, love Jogja and you and bye-bye, dadah.